Pria itu melihat ke atas dan ke bawah kulit raksasa itu, menyentuh dengan tangannya lalu tarik bulu dari kulitnya. Memegangnya dan melihat lebih dekat, jawabannya segera muncul di kepala. Ini adalah kulit babi, dan raja menjawab tidak. Diikuti oleh paman yang serius. Dia sangat profesional, mengeluarkan kaca pembesar untuk mengamati. Raja diam-diam tampak senang. Sang putri khawatir lagi karena hanya yang tepat menebak yang dapat menikahinya. Pria itu menjawab, maaf raja, tapi kurasa ini adalah kulit satir. Apakah jawabanku benar? Tidak. Putri Violet menghela nafas lega. Berikutnya adalah seorang pria tampan. Sang putri tiba-tiba kehilangan kesabaran, tetapi lelaki itu tidak menebak dengan benar. Ini membuat Putri Violet sangat kecewa. Saat ini giliran pria jangkung dan galak. Para prajurit menghentikannya, tetapi raja berkata setiap orang memiliki kesempatan untuk menebak. Sang putri pun menatapnya dengan wajah ketakutan. Karena dia tinggal begitu lama di hutan, dia hanya perlu menciumnya dengan hidungnya. Dan kemudian mengatakan kepada raja bahwa itu adalah kulit kutu. Raja segera kehilangan kesabaran, dan putrinya hanya bisa tercengang. Lagi pula, apa penyebabnya? Bisakah kulit kutu sebesar itu? Ternyata belum lama ini, sang putri sedang memetik gitar di atas panggung. Setiap orang sangat memperhatikan. Hanya raja yang tidak peduli, tapi tertarik pada kutu itu. Setelah sang putri selesai tampil, semua orang bertepuk tangan, dan raja dengan enggan bertepuk tangan 2 kali. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bangkit dan kembali ke istana. Dia menusuk jarinya sendiri, lalu memperhatikan kutu penghisap darah di tangannya. Dia memberinya toples. Sejak saat itu, kutu menjadi hewan peliharaan baru raja. Hari-hari berikutnya, setiap hari dia melihat kutu itu tumbuh, mengabaikan pekerjaannya. Anjay, ini raja gabut amat ya. Benar saja, di bawah asuhan sang raja, kutu itu bertambah besar. Kutu macam apa nih guys, bisa narik andong loh. Ini adalah kutu kerajaan. Raja membawa makanan lezat tiap hari. Melihat seekor kutu memakan stik Australia, sang raja membelai hewan peliharaannya. Tidak lama kemudian, raja memanggil putrinya untuk menanyakan bagaimana dia ingin menikah dengan pria itu. Putri Violet berkata bahwa dia tidak membutuhkan seseorang yang terlalu tampan, dia hanya perlu bertanggung jawab. Tetapi raja sama sekali tidak memperhatikan hal ini. Namun suatu hari, kutu tersebut karena makan banyak mengalami tekanan darah tinggi bahkan sulit bernafas. Tanpa berpikir panjang, raja segera memanggil tabib untuk mengobatinya. Tapi dia bahkan tidak tahu binatang apa ini. Tapi tak lama kemudian, kutu itu pun mati. Setelah kutu itu mati, raja sangat sedih. Dan pada saat yang sama, sebuah pemikiran berani muncul di benaknya. Raja mencari sang putri dan berkata bahwa dia akan memikirkan cara untuk memilih seorang selir untuknya. Ternyata ia telah menanggalkan kutu tersebut, lalu meminta peserta untuk menebak. Siapa yang bisa menebak kulit apakah itu, raja akan menikahkan dengan putrinya. Tetapi di luar dugaan sang raja, orang aneh inilah pemenangnya. Tapi sang putri tidak bisa menerimanya, jadi dia berlari kembali ke kamarnya. Violet berlari ke kastil, bersiap untuk bunuh diri. Raja mengatakan nasihatnya, kata-kata raja tidak dapat diubah kembali. Pada akhirnya, sang putri untuk melindungi reputasi ayahnya hanya bisa mengikuti Ogre. Ogre memanjat tebing dengan sang putri di punggungnya, lalu dia membawanya ke sebuah gua. Terlihat semua tulang tersisa setelah makan. Ogre hanya menyingkirkan beberapa, memberi ruang bagi Violet untuk duduk. Bagaimana sang putri bisa menerima keadaan ini? Tetapi mencoba melarikan diri pun tidak memiliki kemampuan. Setiap hari hanya membersihkan wajahnya dengan air mata. Yang lebih mengejutkan sang putri adalah bahwa Ogre tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosi apapun. Dan tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung mendorongnya ke bawah. Suatu hari akhirnya dia melihat harapan di tebing di sebelahnya. Putri dan manusia hutan hidup bersama selama 3 tahun. Kau sudah cukup besar. Suatu hari saat Ogre sedang berburu, Violet mendengar suara gaduh dari luar. Dia merangkak keluar dari gua. Dia dengan putus asa memohon orang yang berlawanan untuk menyelamatkannya. Untungnya keluarga itu berasal dari sirkus. Mereka merentangkan seutas tali. Putri sulung menggendong sang putri dan berjalan melewati tali itu. Namun saat ini, Ogre tiba di rumah tersebut. Ternyata mencium aroma orang asing, maka ia segera mengejar. Melihat istrinya dibawa pergi, dia langsung mengejar. Melihat Ogre hendak datang, pria itu segera memotong talinya, dan Ogre jatuh ke dalam jurang. Pada akhirnya, sang putri dengan senang hati diselamatkan, dan mereka saling berpelukan. Lalu mereka menaiki kereta dan bersiap untuk membawa sang putri kembali ke kota. Saat mereka sedang merayakan, Ogre mencium aroma sang putri dan mengejarnya. Ternyata dia tidak mati, hanya terluka di bagian luar. Pria brutal itu langsung membunuh ayah dan anak bungsunya. 3 lainnya mengambil kesempatan untuk melarikan diri, bersembunyi di balik batu besar. Pria muda itu meminum anggur dengan gemetar. Ogre menciumnya dengan cepat dan datang, mengambil kesempatan untuk menyembur Ogre.
Tapi Ogre dengan cepat memadamkan api, lalu membunuh ibu dan putranya. Seluruh keluarga sirkus Dev sudah mati, hanya menyisakan sang putri. Di sisi lain, raja menikahkan putrinya dengan Ogre. Hatinya sangat bersedih. Mending sama Mimin dah. Dia sangat menyesal, maka lahirlah penyakit itu. Tapi dia tidak tahu sang putri sedang diburu oleh Ogre. Setelah lama berlari, sang putri juga tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa menurut. Untungnya, Ogre memiliki perasaan padanya dan segera melunak. Namun ketika Ogre hendak menggendongnya kembali, sang putri mengeluarkan pisau dan membunuhnya. Nah, jangan percaya cewek guys. Akhirnya, sang putri dengan penuh darah membawa kepala Ogre kembali ke kota. Melihat sang putri kembali, raja berlutut di tanah. Untuk menebus kesalahannya, dia menyerahkan tahta kepadanya. Dengan begitu, sang putri menjalani kehidupan yang kaya raya. Dan film pun berakhir. Coba kalau nikahnya Mamimin, pasti ceritanya bakalan beda. Bener gak tuh?